Sedangkan umat pilihan Tuhan harus bergumul dengan janji. Jangan bergumul di area manusia. Kalau Anda memang harus bergumul, hai Yakub, hai Israel, bergumullah dengan Allah. Kalau perlu terpelecok pangkal pahamu, dipukul sama Tuhan yang berupa malaikat yang bergelut sama Yakub itu, silakan. Gak apa-apa. Tapi jangan entertain your human feeling. Jangan manjakan perasaan manusiamu. Sebab itu tidak berkenan pada Allah, karena daging darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Cegevan, tapi Injil harus terus diberitakan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada satu judul yang sudah ada di hati saya cukup lama. Dan hari ini saya akan bahas sepanjang ibadah. Jangan kelewatan satu pun kebaktian, ini ibadah pertama. Jadi kalau Anda terpaksa luput satu, gak bisa hadir di ibadah berikut-berikutnya, tolong dengarkan ya. Ini adalah budaya kita yang harus berubah. Budayanya orang Asia, orang Indonesia, budayanya kita. Tapi hal-hal ini harus berubah. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu budaya minder. Banyak sekali di antara kita itu yang mengalami penyakit rohani ini, yaitu minder. Dan saya suka sekali lihat anak-anak kecil tadi gak minder sama sekali. Inilah culture atau kebudayaan kerajaan sorga. Dan ini transformasi budaya. Karena kita dari kecil terbiasa untuk malu-malu. Orang minder itu gimana sih? Orang minder itu sebenarnya sombong terbalik. Tunggu nanti kalau ada hawa sukses menerpa dia. Biasanya akan ada suatu dorongan untuk pamer sesuatu. Minder itu gak bagus. Kelihatannya rendah hati, tapi bukan kerendahan hati. Mari kita buka sama-sama Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan belajar dari para pengintai. Kelihatannya mereka rendah hati, padahal mereka rendah diri. Budaya minder ini harus pergi. Saya baca dulu Bilangan 13, lompat ayat 25, sampai penghabisan pasal yaitu ayat 33. Kita baca sepenggal ceritanya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 12 pengintainya. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Wah, selalu orang lain lebih besar. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang lautan dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Dan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Dari 12 pengintai yang diutus Musa, 10 minder, 2 beriman. Tahukah obat minder itu bukan percaya diri, tapi beriman kepada Tuhan. Minder itu salah fokus, gagal fokus kata orang-orang muda hari-hari ini di sosial media.
Apa yang menjadi konsentrasi hatimu? Kelebihan orang lain, ketidaksanggupanmu, kekurangan dan kelemahanmu. Janganlah memuliakan semua itu. Kalau kita mau betul-betul memegahkan sesuatu, megahkanlah janji Kristus dalam hidupmu. Dia terlebih besar di dalamku. Minder itu kelihatan nampak dalam budaya kita. Tetapi kalau saya nggak rendah diri, nanti dikira orang sombong. Nggak harus sih, ada cara lain. Mari kita pikirkan. Ini bukan sekedar kelakuan. Kalau menurut saya, akarnya adalah penyakit rohani. Itulah sebabnya bangsa Indonesia punya banyak potensi, tapi kita nggak bisa gali. Sumber daya alam kita luar biasa. Bangsa Indonesia itu punya banyak talenta, tapi kita selalu merasa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Dan made in luar negeri selalu lebih hebat. Nggak tentu, ini bukan bicara tentang nasionalisme, sebab nasionalisme bukanlah kerajaan Allah. Tapi saya ajarkan karakter. Karakter Kristus. Ketika Yesus ditanya sama Pilatus, apakah betul tuduhan mereka? Apakah kamu anak Allah? Yesus tidak berkata, enggak lah. Yesus berkata, I am. Akulah dia. Engkau sendiri mengatakannya. Tapi Yesus gak sok-sokan. Misalnya kalau ada orang memuji Anda, ini adalah chef, misalkan Anda adalah seorang chef. Chef yang the best. Yang paling bagus, chef nomor 1 di Surabaya ini. Anda jangan berkata, enggak lah. Nanti kalau enggak lah dia tanya, lalu yang nomor 1 siapa? Anda gak berani ucapkannya. Nanti dia pindah. Nanti langganan Anda berpindah. Kalau Anda dibilang nomor 1, Anda juga kita gak perlu juga hidung kita menengadah ke langit seperti ini. Memang aku nomor 1 kok. Ya gak perlu. Anda cukup berkata thank you. Terima kasih. Setelah itu Anda boleh memilih mau merendahkan hati, merendahkan diri, atau mau melemparkan mahkota. Misalnya kalau saya chef itu saya dipuji. Ini nomor 1 loh. Luar biasa masakannya. Contohnya, kalau saya bilang enggak kok, enggak lah. Nanti dia tanya nomor 1 siapa kalau saya nomor 2. Nah kan berarti saya referensi langganan ke orang lain. Enggak bisa juga. Lalu maunya apa? Mendingan saya bilang terima kasih, tapi saya masih belajar kok. Nah boleh setelah itu rendahkan hatimu. Komentar kedua. Komentar ke-1 bisa berkata puji Tuhan sebagai orang Kristen kan. Puji Tuhan. Ya, tapi saya masih belajar kok Pak. Atau bisa lemparkan mahkota. Lemparkan mahkota itu dengan mengalihkan perhatian. Contohnya, oh iya masakannya cocok ya Pak. Lemparkan ke masakan. Oh iya ini apa yang kurang. Nah terbuka untuk masukan daripada berkata enggak. Oh anaknya ya, ganteng ya anak ini ya. Enggak kok oh ya sudah jelek. Loh marah kita. Dibilang ganteng gak mau, dibilang jelek marah. Maunya apa? Ya, maunya gimana? Kalau Anda dibilang begitu, thank you Su, terima kasih Om. Lebih baik begitu, demikian. Kenapa? Orang kalau tidak bisa menerima apresiasi yang selayaknya dia terima. Tidak tentu harus sombong kok. Nanti pada waktu suatu hari dia ditinggikan, dia akan sombong hati. Karena hatinya lapar, haus akan pengakuan. Contoh ya, orang yang selalu direndahkan dan rendah diri, minder. Nanti kalau dia sukses sedikit, waduh dia akan bling-bling dari atas ke bawah. Menunjukkan pada dunia sekarang aku beda. Karena memang aslinya haus pengakuan. Orang minder itu gak bagus. Nanti kalau dikasih perhatian dia menjadi-jadi. Jadi menurut saya lebih baik kita belajar untuk menerima pujian yang sehat. Tapi jangan mencari pujian manusia. Janganlah hatimu itu tertuju pada pujian yang sia-sia. Budaya minder itu sudah melekat pada kita. Saya sendiri gak menyadari ketika Tuhan membawa saya ke panggung internasional. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biasanya hanya orang Indonesia yang berpikir, wow aku berdiri on an international stage. Orang-orang lain tidak berpikir begitu. Pikiran mereka itu kepada umat yang membutuhkan. Kita pikirannya pada diri sendiri.
Wow, bangga jadi orang Indonesia. Bisa dipakai Tuhan hingga ke luar negeri. Why is it all about you? Orang luar negeri yang dipakai oleh Tuhan sampai ke dalam negeri kita pun gak berkata begitu. Why is it always about us? Ini harus berubah. Karena bagi saya hari ini sepanjang hari saya akan bahas soal budaya. Karena Roma 12 berkata, hendaklah engkau memperbaharui akal budimu. Jangan jadi serupa dengan dunia. Kita ini ditebus dari cara hidup sia-sia. Yaitu cara nenek moyang kita. Apa yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk memperbaiki kelakuan, bukan behavioral. Apa yang saya sampaikan ini spiritual. Karena ini mempersiapkan kita orang Indonesia untuk nanti dipakai Tuhan hingga kemana-mana. Dengan attitude, dengan sikap hati seperti Kristus. Saya doakan anak-anak muda, anak-anak kecil mulai sekarang kita gembleng. Tapi orang-orang tua juga gak terlambat. Tapi Pastor Philip, saya sudah umur berapa? Saya dari dulu juga sudah begini kebudayaannya atau mindset. Ya harus berubah. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang tua pun dijamah oleh Kristus. Makanya kita akan adakan senior conference. Setiap orang adalah bayi rohani di gereja ini. Maksudnya bukannya mereka tidak dewasa rohani. Maksudnya setiap orang itu masih bisa dibentuk. Masih bisa dibentuk oleh Roh Kudus. Seperti bayi kan, kepalanya belum mengeras. Masih empuk. Kalau tidurnya terus terlentang begini, terbaring begini, nanti di sininya gepeng atau kempis. Orang-orang barat seringkali tidurkan miring, bahkan tengkurap. Makanya belakangnya sini itu bisa bulat. Berarti bayi itu kepalanya masih belum jadi. Di dalam gereja kita, di dalam hadirat Allah, orang mau seusia 70, 80 pun belum jadi. Masih bisa dibentuk ulang oleh Roh Kudus, katakan amin dulu. Dan saya nggak ajarkan kita untuk percaya diri. Sebab lawan kata minder bukanlah confidence. Lawan kata minder adalah confidence in God. Atau rasa percaya kepada Tuhan. Saya ajak kita melihat, mulai ayat per ayat saya coba kupas di hadapan Anda. Mari kita dengarkan apa yang Roh Kudus hendak katakan kepada jemaat untuk mempersiapkan hari esok yang penuh pemakaian. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 12 pengintai masuk ke Kanaan selama 40 hari. Coba Anda perhatikan di Alkitab apalagi di perjanjian lama sering ya keluar kata 40 hari. Apa-apa 40 hari, apa-apa 40 tahun. Misalnya bangsa Israel keliling-keliling di padang gurun itu 40 tahun lamanya. Yesus puasa 40 hari. Kalau Anda lihat nomor 40 di Alkitab, ini bukan superstisi, tapi simbolisme. Seringkali melambangkan pencobaan atau ujian. Itu 40. Tapi jangan percaya angka ya. Nanti percaya sama keyakinan angka 13 itu apes. 13 pun sudah ditebus. 13 kali bangsa Israel keliling Yeriko, ambruklah tembok musuh. Itu bukan angka apes, itu angka kemujuran. Kalau Anda pergi kemana-mana misalnya gedung apa, lantai 13 dilompati langsung 14. Jangan percaya angka-angka. Tapi saya hanya menceritakan kepada Anda bahwa kadang-kadang Tuhan memakai kata angka 40, nomor 40 ini sebagai untuk melambangkan ujian iman kita. Tahukah keminderan itu juga sebuah ujian dari Tuhan. Hatimu fokus pada apa? Jiwamu itu lo kecantol sama apa? Apa yang occupies, apa yang memenuhi pikiranmu? Apakah pikiranmu penuh dengan Kristus? Penuh dengan Roh Kudus? Penuh dengan janji Tuhan dan firman? Ataukah pikiranmu penuh dengan dirimu sendiri dan kelemahanmu? Kekuranganmu? Jangan-jangan kita belum ditebus lagi dari kutuk Adam dan Hawa. Mereka sadar, mereka telanjang. Tuhan bahkan tanya, siapa yang memberitahu kamu kalau kamu telanjang? Kenapa kamu selalu sadar diri? Mawas diri kita perlu untuk tahu diri. Tapi sadar diri terus menerus. Jangan fokus pada dirimu sendiri. Jangan fokus pada dirimu saja.
Orang minder itu nggak bisa gali potensinya. Karena dia terlalu sadar akan dirinya. Apa-apa tentang dirinya itu bahaya. Nanti kalau kecipratan berkat, sombongnya setengah mati. Nanti kalau dapat kesempatan, wah sok-sokan. Nanti kalau kembali ke teman-teman atau keluarganya, setelah dia diangkat Tuhan, wah nanti pamer. Minder itu gak bagus. Saya rasa hari ini ibadah pertama saya ingin sekali to address this problem. Mengkonfrontasinya dalam diri orang-orang Indonesia yang mau dipakai oleh Tuhan. Bahkan orang-orang Asia. Jangan ada mental dijajah. Penjajahan Belanda, Jepang udah lewat, itu sudah dalam sejarah kita. Jangan sampai ada penjajahan dosa di dalam dirimu. Perbudakan Mesir harus hancur dalam diri kita. Gak boleh, we are not a slave. Kita bukan lagi budak. Kita ini ahli waris anak-anak Allah yang maha tinggi. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka dicobai di situ. Karakternya diuji oleh Tuhan. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mestinya di ayat 26 itu adalah sebuah alasan bersukacita karena mereka pulang ke Kadesh di padang gurun Paran, pulang pada leaders atau pemimpin mereka yaitu Musa dan Harun. Mereka itu harusnya bisa menceritakan betapa indahnya janji Tuhan. Karena Kanaan itu kan tanah perjanjian. Harusnya mereka bisa ceritakan betapa tanah itu mengalir loh. Bukan dengan air, bukan dengan banjir, mengalir dengan susu dan madu. Tapi semua itu jadi minoritas, padahal harusnya mayoritas. Karena sifat mereka bolong di hati, mindernya itu besar. Harusnya menjadi alasan for celebration untuk bisa dirayakan. Tapi mereka datang membawa kabar busuk. Lihat ayat 27, kita lihat akar minder di mana pada pengintai si 10 orang itu. Mereka menceritakan kepadanya, ini permulaan masalah, oke? Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Kalau sudah ada kata memang itu gak enak. Memang sih makanannya enak. Chefnya mulai tegang. Tapi, memang itu selalu lanjutnya tapi. Harusnya jangan pakai memang. Kalau susu madu titik, jangan koma. Percayalah. Biar yamu ya, tidakmu tidak. Jangan pelin-pelan dalam karakter dan jiwa. Iya enggak? Ganteng atau jelek? Ganteng, cakep, thank you, terima kasih. Makasih untuk pujiannya, tapi tetap rendah hati. Jadi sebenarnya maunya apa? Jangan memang, ya dan amin. Biarlah yamu adalah ya, tidakmu adalah tidak. Selebih dari itu, Anda main di area abu-abu, di situ ada roh jahat. Hari itu bangsa Israel kecolongan janji, gara-gara keminderan di hati. Tapi masalah mereka sebenarnya bukan di memangnya. Cara mereka berpikir salah, paradigmanya itu loh wrong. Coba baca ayat 27 lagi, mereka menceritakan kepadanya, cerita sih boleh ya. Tapi cara mereka cerita menunjukkan hati mereka di mana. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Bahasa Inggrisnya, where you sent us. Bukan where God sent us. Orang yang minder itu bergumul di areal atau di level manusiawi. Sedangkan umat pilihan Tuhan harus bergumul dengan janji. Jangan bergumul di area manusia. Kalau Anda memang harus bergumul, hai Yakub, hai Israel, bergumullah dengan Allah. Kalau perlu terpelecok pangkal pahamu, dipukul sama Tuhan yang berupa malaikat yang bergelut sama Yakub itu, silakan. Gak apa-apa. Tapi jangan entertain your human feeling. Jangan manjakan perasaan manusiamu. Sebab itu tidak berkenan pada Allah. Karena daging darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Hagar itu adalah melahirkan anak daging. Sedangkan Ishak itu anak janji.
Kalau kita mau mengalami janji-janji Tuhan digenapi, kalau kita ingin sekali mengalami yang namanya pekerjaan ilahi, kita harus jadi anak janji, bukan anak daging, not son of the flesh, but son of the promise. Paradigmanya salah, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, hai Musa dan Harun. Bukan kemana Tuhan suruh kami, mataku tertuju kepadamu. Mau tahu nggak mengapa? Mengapa seseorang bisa sembuh dari mindernya? Gimana sekelompok umat bisa ditebus dari cara nenek moyangnya yang sia-sia atau cara hidup yang lama? Bagaimana kita itu bisa diselamatkan dari budaya dunia yang ada di sekeliling kita? By looking upon Jesus. By fixing our eyes upon Him. Dengan cara atau dengan jalan memandang kepada Tuhan. Harusnya mereka berkata, kami sudah masuk ke negeri kemana Tuhan suruh kami. Berpijaknya langsung tinggi. Ini namanya positioning. Dalam hidup itu harus memasang posisi. Positioning. Positioning itu penting. Anak muda, anak kecil, kalau kita memang positioning dari kecil ya, kalau anak-anak Anda itu Anda set upkan suatu hari menjadi orang berhasil, berarti Anda harus kasih banyak kasih di rumah, sebab anak-anak yang kurang kasih nanti bertumbuh menjadi orang-orang dewasa yang kurang ajar. Positioning. Saya dan istri saya positioning kan anak-anak. Dari kecil mereka punya karakter. Ada apa-apa, misalkan kalau saya ada tamu, mereka saya ajak pergi, handphone, mereka taruh masuk dalam kantong atau dibalik. No gadget. Teman papa mama datang, mereka bangun, berdiri, om tante, menyapa. Tatap mata, saya bilang kamu mau sukses? Bukan kepandaian, social skill juga. Positioning. Diajari bahasa. Kita mau bicara tentang bangsa-bangsa, kalau materinya nggak ada, Anda mau bicara soal api unggun. Minimal sediakan kayu bakarnya. Gak bisa lah. Salah satu advantage saya bisa hari ini Tuhan bawa sampai ke bangsa-bangsa bukan karena saya hebat, bukan. Pengkhotbah orang-orang yang bisa berkhotbah seperti saya gak sedikit-sedikit, gak kurang-kurang di dalam negeri. Bahkan lebih bagus sekali. Saya ngomong sejujurnya. Tapi menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris lalu Jerman, 3 kali orang sudah hilang konsentrasi. Kalau saya bisa jalan tengahnya dari Inggris langsung ke Jerman, Inggris langsung ke Perancis, Inggris langsung ke Jepang, Inggris langsung ke Korea. Saya rasa lebih gampang, lebih mudah diterima. Positioning, language is positioning. Gak perlu benar. Bukanlah anak orang kaya yang akan berhasil. Tapi anak orang yang bervisi yang akan menghasilkan. Positioning, menaruh posisi. Papa mama mungkin sudah telat atau terlambat. Aku udah telat nih. Saya nggak bisa bahasa Chinese, ini bukan soal ras. Tapi ini bicara soal ke depan. Bisa bicara kepada 2 miliar orang. Oh, kamu belajar aja. Meskipun yang belajar itu adalah anak-anak Ambon, suku Ambon. Orang-orang di Maluku, belajar. Oh, gak akan kehabisan lowongan. Pasti ada penting, pasti ada perlunya nanti. Coba bayangkan, positioning. Oke, ini bicara tentang positioning secara praktis. Positioning untuk mengalami janji apa? Iman. Jangan bicara soal janji dan pengenapan. Kalau tumpuan kaki Anda salah, yaitu fokus pada dirimu dan fokus pada manusia dan kemanusiaanmu. Gak akan kita mengalami pekerjaan perbuatan ilahi dalam hidup kita. Positioning kita, memposisikan diri kita, itu harus faith, iman. Bukan language ini, kalau mau hubungan dengan Tuhan, tanpa iman seseorang gak bisa menyenangkan Allah. Jelas-jelas di kitab Ibrani 11 dikatakan, selain iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari semua yang belum kita lihat. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat
bahwa tanpa iman kita tidak bisa please God, tidak bisa menyenangkan Tuhan. Kaki kita kalau berpijak pada rasio kita, aku nggak bisa. Tuhan nanti ujungnya bisa marah. Tuhan itu tidak suka marah, tapi pernah marah. Bayangin dalam sejarah Israel marah sekali, tapi kalau orang sabar, apalagi panjang sabar, kalau marah, please hati-hati. Orang yang suka marah malah nggak bahaya. Orang gitu udah biasa emosi, tapi kalau orang itu baik sekali marah, siapa bisa memadamkannya? Tuhan kita itu maha panjang sabar, sekali marah, Tuhan bilang sama bangsa Israel, jadi kamu selalu berkata nggak bisa. Iya, kamu selalu berkata nggak mungkin. Iya, kamu berkata kami pasti mati binasa di padang gurun. Iya, kamu berkata kita ini mau dituntun keluar dari Laut Merah supaya kita itu dikubur nanti di Kanaan. Iya, bahkan sebelum kamu keluar dari Laut Merah, waktu kamu lari dari Firaun, kamu berkata kami akan dikuburkan di lautan. Iya, oke. Terjadilah sesuai dengan iman negatifmu. Kamu semua akan mati kecuali 2 pengintai yang percaya. Yosua dan Kaleb itu. All dead. Lalu mereka merengek-rengek. Mereka menyesal dan berkata, sorry, kilaf. Gak bisa sama orang yang maha sabar. Seperti Tuhan yang panjang sabar itu kita berkata, sorry, bicim, kilaf. Gak bisa. Tuhan itu orangnya konsekuen. Iya. Kalau Tuhan sudah bilang, ya jangan kita itu kelepak-kelepak dan tawar. Dan berkata, iya enggak. Tuhan itu bisa sabar. 10 tahun kemudian kita tidak berubah. Tuhan kata, baik kalau itu maumu. Sekali Tuhan close the deal, ya wis sesuai dengan kehendakmu. Kita mau bilang kilaf pun percuma saudaraku. Musa naik ke gunung Tuhan dan mohon please. Tuhan kata, enggak, kamu pun enggak masuk. Dan Tuhan bahkan pernah berkata sama Musa, wis sudah. Jangan bicara sama aku soal itu terus. Tuhan itu ternyata tidak seperti yang kita kira ya. Kita bisa mudah ajak debat. Tuhan itu berwibawa. Kita itu bisa ngamuk-ngamuk sendiri. Kita itu bisa kecewa sendiri, pahit hati. Kita bisa ngomel-ngomel, mengeluh. Tuhan tidak bergeming. Lalu kita datang ke Tuhan dengan nangis-nangis. Paling Tuhan cuma tanya. Bukan Tuhan itu tidak mudah masyigu. Hatinya bukan anti terharu. Tetapi Tuhan bisa berkata, loh, kamu nangis untuk apa? Hai Elia, kenapa kamu merengek-rengek dari gua itu? Ngapain kamu di sini? Tuhan seperti tidak menggubris semua tantrumnya Elia. Atau semua kumat-kumatannya. Tuhan kata, kamu ngapain di sini? Loh, terakhir kan kita bicara kamu harus melakukan ini dan itu. Meskipun Tuhan maha tahu, Tuhan pura-pura tidak tahu. Kamu ngapain sih di sini merengek-rengek? Ayo cepat sana. Urapi ini, dan urapi Elisa. Luar biasa loh. Tuhan tidak seperti yang kau kira. Mindermu dan minderku itu hanyalah muring-muring di dalam kita. Tuhan akan pura-pura tidak tahu. But quick, make your decision, make up your mind. Cepat buat keputusan. You wanna believe in God or you wanna believe in yourself? Kita mau percaya pada Tuhan atau percaya pada dirimu sendiri, buat keputusan hari ini. Dan Tuhan akan anggap itu semua gak pernah terjadi. Semua kumat-kumatan kita di dalam hati. Ya. Haleluya. Tuhan kita itu penuh wibawa. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 28 dimulai dengan kata hanya. Hanya di sini itu dalam bahasa Inggrisnya despite atau nevertheless. Berarti kalau ada kata hanya ya, atau kata memang, berarti fokus mereka berubah. Kalau saya jelaskan dalam bahasa Indonesia ya, dalam ilmu bahasa misalkan. Saya makan ikan. Siapa subjeknya? Saya subjeknya. Ikan adalah objeknya atau kata benda. Saya ini adalah lakon dalam kalimat. Saya makan ikan. Misalkan kita makan ikan, kitalah lakonnya.
Tetapi dengan ditambahkan kata hanya, ini sudah menimbulkan rasa curiga. Bangsa Israel itu 10 pengintai itu menceritakan semua janji Tuhan, dimulai dengan pembukaan kalimat dengan kata hanya. Berarti langsung Tuhan jadi objeknya, mereka punya rasa takut adalah subjeknya. Paham maksud saya? Itu berarti bukan lagi saya makan ikan, tapi ikan makan saya. Berarti ikanlah subjeknya, kitalah Yunusnya. Kata hanya di sini itu despite, nonetheless. Ini nggak enak. Waktu saya selidiki kenapa Tuhan keberatan dengan kalimat-kalimat yang terucapkan lewat mulut mereka. Karena keminderan itu bukanlah perasaan. Keminderan itu menghina Tuhan. Saya baru ngerti bahwa minder itu dosa. Buktinya, mereka tidak membunuh atau berzina membuat mereka tidak qualified. Tidak masuk kualifikasi ke dalam tanah Kanaan. Mereka pernah sih, bahkan penyembahan berhala seperti menyembah lembu emas itu, anak lembu emas, Tuhan juga sangat sedih, namun mereka tetap bisa masuk ke tanah Kanaan, tetapi ketika mereka minder dan terus menghina Tuhan bertahun-tahun, Tuhan akhirnya berkata, ya wis, ya sudah, kalau itu memang maumu, ku kabulkan. Sebab minder itu juga iman pada setan. Atau keminderan itu juga berserah, tapi bukan pada Tuhan, berserah pada keadaan. Dengan berkata hanya dibalik, memang sih negeri itu berlimpah susu dan madu, bla bla bla, hanya orang-orangnya itu keturunan enak. Orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Dan Tuhan sedih sekali, saya bisa bayangkan. Aku sudah bersama dengan kamu. Kurang-kurang apa melihat mujizatku? Apakah orang Kanaan lebih hebat daripada Firaun? Jangan lupa Bapak Ibu, orang Kanaan itu kuat-kuat. Tapi mereka itu kan terpencar-pencar, terbagi jadi states atau negara-negara. Firaun itu satu utuh Mesir gede di daerah Afrika. Mereka bisa keluar begitu saja. Dan belum lagi mereka lihat Laut Merah itu bisa membelah kayak gitu. Kurangku apa coba? Kurangku apa? Dan Tuhan ketika mendengar kata hanya, Sang Maha Kuasa langsung hatinya berduka. Oke, kau kira ini perasaan? Ini ketidakpercayaan. Ketidakpercayaanmu adalah pemberontakan. Tanpa iman kepadaku, kamu tidak bisa menyenangkan aku. Dengan memanjakan keminderan, kau menista rohku di dalam dirimu. Dan kata, bukan hanya kamu tidak akan bisa mengalami janjiku. Aku akan gugurkan kamu dalam gelanggangmu. Because a faithless people. Karena faithlessness, karena bukan hanya tidak beriman itu, tidak, kalau kita tidak punya iman, tidak bisa menyenangkan Tuhan, bukan. Orang yang tidak beriman, berarti beriman kepada sesuatu yang lain. Disinilah masuk yang namanya penyembahan berhala. Mereka mengutamakan perasaan mereka, kemanusiaan mereka di atas kemuliaan Allah. Dan Tuhan yang cemburu berkata, baiklah, kalau itu memang maumu, baiklah. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan mereka memuliakan setan. Kemudian ayat 30, Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Kata mententramkan di situ adalah mengangkat percaya mereka. Kemudian Kaleb mencoba untuk menentramkan, untuk mengangkat percaya mereka. Tapi dia gagal tentunya, karena bangsa Israel sudah bertekad. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Memang betul mereka perawakannya tinggi-tinggi. Orang-orang enak itu sudah punah hari ini. Mereka itu adalah keturunan-keturunan seperti Goliat. Jadi kira-kira tingginya itu seperti orang-orang Eropa yang tinggi-tinggi. Kalau Anda perhatikan ya, orang Amerika itu besar-besar. Ya, kenapa? Segala sesuatu makanan apalagi yang fast food ya. Itu semuanya bisa di-upsize atau dibesarkan. Size-nya cuma tambah sedikit dolar. Semua orang tergoda. Aku beli segini, minuman soda segini dengan soda yang gemuk segitu cuman berapa duit bedanya. Iya berapa duit, tapi nanti habis itu uang medisnya juga bertambah. Mereka nggak mikir ya kan?
Tapi kalau orang-orang Eropa, kalau menurut saya itu yang tinggi-tinggi itu orang Belanda. Wow, tinggi-tinggi, tapi kurus-kurus gitu, tinggi-tinggi. Banyak yang tinggi-tinggi sekali. Nah, orang-orang enak itu tinggi-tinggi. 2 meter lebih, 3 meter itu biasa. 2 meter lebih lah. Memang tinggi sih, tetapi bangsa Israel memang sudah notabene 10 pengintai ini memang minder. Selalu lihat orang tinggi, repot ya orang ya. Manusia itu repot. Dikasih badan yang pendek, minder sama yang tinggi. Aduh aku pendek gitu ya, mana bisa dapat jodoh. Coba lihat yang tinggi banyak yang masih single. Nanti yang tinggi juga jadi minder. Misalkan kalau di sekolah, di SD, elementary, ada satu yang tinggi sekali. Biasanya kan nanti bertumbuh dewasa jadi bungkuk. Kenapa? Karena dia jadi bungkuk-bungkukan diri udah biasa dari kecil. Saya sendiri ngalami, waktu saya kecil itu kaki saya udah panjang sekali. Apalagi pakai celana pendeknya anak-anak SD dulu. Waduh. Ya, saya jadi minder. Jadi saya selalu agak menunduk-nunduk gini karena saya satu kepala lebih tinggi dari teman-temanku. Dikasih pendek minder, kasih tinggi minder. Kasih kulit yang gelap, kepingin pakai segala sesuatu yang dari bengkoang. Kalau perlu dicuci dengan pemutih. Tapi kalau orang-orang yang berkulit kuning aja nggak seberapa, apalagi yang berkulit putih. Kalau Anda lihat di negara barat, mereka suka sekali berada di pantai-pantai berjemur matahari supaya hitam. Kasih yang hitam mau putih, kasih yang mau putih, putih mau hitam. Gimana sih? Manusia itu selalu melihat sesuatu bolong pada dirinya. Kenapa kita nggak syukuri bahwa masing-masing itu ada keindahan yang luar biasa dari Tuhan. Luar biasa dari Allah kita. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, 2 pengintai yang lainnya yaitu Kaleb dan Yosua berubah, berbeda sifatnya. Mereka berkata, tidak, kita akan maju. Gak ada Tuhan di dalam kalimat ini. Tapi ini berakar pada keyakinan pada Tuhan. Karena mereka punya keyakinan tidak berpusat pada kemampuan mereka sendiri, tapi berpusat pada janji. Tidak, no, mereka protes keras, no, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan sanggup mengalahkan orang-orang yang setinggi atau lebih tinggi dari orang-orang Belanda itu. We will defeat them. Lalu mereka dianggap sok-sokan. Fanatik lu, mau dilempar batu nanti kalau Anda lihat. Ini kejadian hampir merenggut nyawa 2 pengintai yang baik. Biarinlah orang lain pesimis. Kita terbiasa untuk pesimis. Orang bisa ngomong apa aja tahun depan kita gimana-gimana kek. Asal kita punya perencanaan dan serahkan pada Tuhan, lakukan bagianmu dalam bisnismu. Kalau Anda memang harus berkembang bukan dari ambisi, tapi memang sudah saatnya, waktunya sudah harus ada cabang, atau harus mendirikan sesuatu, memang sudah ada dalam planningnya, dengan iman jalankan. Semua ada resikonya. Orang mau bilang nanti tahun 2023 gimana, 2024 gimana, gak usah takut hatimu. Gak usah takut. Tidak, kita pasti akan maju dan kita akan menduduki negeri itu. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Berhenti, bentar ya. Kita ayat 31, kita main kuis ya. Saya akan tunjukkan pada Anda yang mana yang fakta, yang mana yang ilusi. Oke, sebenarnya bangsa Israel gak sepenuhnya salah. Ini ujian mereka 40 hari tersebut, mereka skornya itu, angka mereka sih merah, mereka dapat 50. Tapi Tuhan tidak mau kita itu imannya 50%. Biji sesawi itu gak besar, tapi 100% utuh. Kalau Anda mau beriman sama Tuhan, beriman. Jangan pelin-pelan. Minder membuat kita jadi 50-50 sama Tuhan Yesus. Itu gak boleh. Kita akan lihat sekarang ya, sebelum saya turun nanti tunjukkan lewat kalimat mereka. Mana fakta, mana factual, mana yang true, mana yang false, mana yang salah. Coba kita mulai ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, kata mereka, bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Coba perhatikan ayat 31. Kata mereka lebih kuat daripada kita itu fakta. Tidak menyangkali. Iman itu tidak buta. Iman itu bisa melihat memangnya mereka lebih kuat. Nggak apa-apa.
Ya, iman itu tidak deny. Kalau Anda ke dokter diberitahu kena kanker misalnya, Anda jangan berkata, dokter berbohong, aku beriman. Itu bukan, terima dulu. Memang shock, memang setiap orang itu yang menerima berita seperti itu kayak dipukul di kepalanya. Bagi seluruh keluarga itu seperti pukulan. Terima dulu, lalu beriman. Mereka lebih kuat, yes. Tapi kita tidak dapat maju, itu fiktif, bukan fakta. Tunggu dulu, memang mereka lebih kuat, tapi siapa bilang kita nggak bisa maju? Tahun depan resesi, memang betul. Tapi siapa bilang tidak ada keluputan? Paham maksud saya? Lawan kata minder itu bukanlah percaya diri, tapi iman. Kita tidak dapat maju, itu menurut kamu. Mereka lebih kuat, kita pun bisa melihat. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah, perhatikan, suatu negeri yang memakan penduduknya. Saya mau ketawa loh dengar ini. Mana ada negeri makan penduduknya. Kreatif sekali, ternyata keminderan itu kreatif loh. Selalu bisa menemukan kurangmu. Dipuji apapun selalu kita cari lubang tikusnya untuk menjatuhkan diri sendiri. Ada orang yang suka menghina dirinya, sebenarnya bukan yang dia hina bukan dirinya. Yang dia hina adalah Kristus karena Anda adalah karya tebusannya. Don't insult yourself. Don't praise yourself, jangan memuji dirimu sendiri, tapi jangan mentertawakan dirimu sendiri. Karena itu adalah dosa. Suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nah ini fakta. Memang mereka tinggi-tinggi kok. Gak ada yang menyangkali. It's true. Tapi siapa bilang negeri itu akan memakan penduduknya? Kamu punya bukti tah? Apakah Anda punya buktinya kalau tanah itu memakan penduduknya? Jangan berlebih-lebihan lah. Beriman itu boleh berlebih-lebihan. Biasanya kita paling nanti berakhir pas-pasan. Tapi kalau minder itu jangan berlebih-lebihan. Karena nanti kita akan jauh dari Tuhan. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Aduh, lebih pendek dari mereka. Iya, lebih lemah secara militeri, secara tentara, secara perang. Iya. Tapi menyebut dirimu belalang. Don't insult yourself lah. Kami ini kan cuma kutu. Janganlah. Ya. Hewan terendah yang kita bisa samakan diri kita. Tanpa harus menghina diri sendiri adalah kita adalah domba-dombanya. Tapi jangan lupa, serigala boleh kuat. Gembalaku lebih kuat. Tongkat gadanya, jangan coba-coba. 3 poin ini Anda bawa pulang ke rumah. Pelajaran kita tentang budaya minder. Bagaimana kita mengubahnya. 1. Jangan merasa diri minoritas. Kalau soal janji Tuhan atau tanah Kanaan atau tanah perjanjian, jangan merasa diri belalang, jangan merasa diri tamu. Oh saya ini kan Nasrani. Sebenarnya saya kurang suka dengan sebutan kata Nasrani seharusnya. Karena Nasrani itu dari kata Nasaret kan, itu kan suatu hinaan pada Kristus. Mana ada nabi dari situ. Saya lebih suka disebut Kristen karena itu adalah sebutan di Antioquia. Pertama kali gereja Tuhan waktu sampai ke bangsa-bangsa, we were called Christians. Kita tidak boleh merasa diri minoritas. Di negeri tempat kerja kita boleh jadi satu-satunya orang di sana yang anak Tuhan. Tapi kita bukan minoritas. Saya punya hak di hadapan Tuhan. Saya bukan minoritas. Karena mental minoritas itu akan membuat kita takut. Membuat kita sembunyi. I'm not a minority. Minoritas menurut apa? Ukuran apa minoritas? Misalkan kalau saya bersama dengan 9 orang, di depan saya ada 10 orang. 10 orang. Kalau 10 orang itu disebut minoritas kan hitung badan. Apakah emang badan saja yang bisa diukur? Nah kalau rambut saya tebel, ya aku afro. Semua di sana gundul dan botak. Kalau kita mau hitung rambut, mereka minoritas. Saya afro.
Kalau mau hitung kekayaan, kita bisa sebagian besar orang berdiri di tengah-tengah satu orang yang adalah konglomerat. Kita minoritas. Dia mayoritas. Lebih banyak harta padanya daripada kita semua digabung jadi satu. Tergantung mau dihitung dari apanya. Kalau mau dihitung dari Tuhannya, kita selalu mayoritas. Dia terlebih besar. Mau dihitung dari janji, kita mayoritas. Lihat Abraham. Siapa yang akhirnya mewarisi tanah Kanaan? Abraham seorang. Satu anak pun belum punya, tapi dia punya janji. Jangan pernah merasa dirimu tamu di sesuatu di bumi ini. Anda adalah ahli waris kerajaan Allah. Ahli warisnya Tuhan. 2, mulut jangan pesimis, tapi beriman. Biasakan untuk mengakui firman. Dan jangan hina dirimu sendiri. Misalkan ada orang yang suka membuat lelucon tentang bentuk badannya. Janganlah. Sekali 2 kali mungkin lucu, tapi terus-terusan orang jadi mikir, kenapa ya dia? Atau single, nih masih single nih, wah, masih jomblo gitu ya. Tapi untuk menutupi kengenesan gitu ya, kadang-kadang kita dengan cara bercanda dan guyonan, sekali 2 kali oke lah. Lebih dari itu, lama-lama orang jadi salah tingkah di depanmu dan merasa itu area sensitifmu. Pede aja, kalau masih single gak apa-apa. Single pun, tetap bujangan pun kita bisa 100% kok dalam Tuhan. Tidak pernah Tuhan berkata, maka mereka yang menikah itu menjadi 2. 2 pun menjadi 1. 1 ya tetap 1. Siapa bilang kalau 1 itu Anda setengah? Kita lengkap dalam Tuhan. Supaya jangan sampai nanti kita menuntut orang lain melengkapi. Nanti setelah menikah kita suruh dia jadi Tuhan kita. Buat kita senang, buat kita rasa aman. Kamu kalau gak perhatikan aku bunuh diri. Nah orang kayak gitu kan defisit mentalnya. Bukannya suami istri harus saling memberi. Pernikahan itu gak gampang. Lebih gampang bujangan terus terang. Orang menikah itu perlu mengerjakan sesuatu. Ini gak masalah. Yang penting kita punya Yesus, tunggu saja nanti tanggal mainnya Tuhan akan memberikan jodoh kepada siapa yang akan Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulut jangan pesimis, tapi beriman. 3, yang giat dan optimis yang akan berhasil. Catat ini saya mendapatkan satu rema. Kita harus driven. Kalau kita mau berhasil, kita harus driven. Seperti Caleb dan Yosua, driven itu apa? Harus punya drive, harus punya dorongan. Anak muda harus punya dorongan, orang kerja harus punya dorongan, orang pelayanan harus punya dorongan. Coba lihat ya, sama-sama Tuhannya, sama-sama Roh Kudusnya. CG1 kelompok sel dengan kelompok sel satunya. Padahal mereka semua berusaha ya, usaha manusia mereka itu gak seberapa. Tetap Tuhan yang memberikan berkat. Tapi aneh, kenapa yang satu bertumbuh, yang satu tidak? Gak selalu karena salah orang pemimpinnya, enggak. Tetapi kadang-kadang juga karena dibedakan pemimpin yang ada drive-nya dengan pemimpin yang gak ada drive-nya. Ya sudah gini aja, aku udah gini aja gak apa-apa kok. Pelayanan pun boleh ditargetkan, boleh. Kita gak boleh munafik, mau kerja aja kita targetkan kok. Kita targetkan apa kalau kerja? Uang kan? Kita gak boleh munafik. Uang bukan yang paling penting, tapi kita targetkan. Kenapa yang paling penting itu jiwa-jiwa, kita gak berani beriman. Karena mata uangnya, nilai tukernya bukan dolar. Jiwa-jiwa itu sukacita. Gak apa-apa kan? Kalau saya berdoa untuk 1 juta jiwa, why not? Daripada saya berdoa imani, 1 juta dolar. 1 juta dolar kan saya miliki. Kalau saya kerja. 1 juta jiwa kan saya tidak memilikinya. Hanya menggembalakan aja kita ini. Jadi jangan pernah kita itu tidak punya drive. Karena alasan, enggak lah Tuhan terima kita apa adanya. I know. Jatuhlah ke bawah. Bawahmu itu adalah batu karangnya. Batu karang yang teguh. Anda diterima. Tapi kenapa kita nggak punya plafon, nggak punya tujuan? Kenapa kita nggak punya goal? Kenapa kita nggak punya harapan? Harus punya drive, harus punya dorongan. Aku harus maju, harus ngalami ini. Aku harus belajar sesuatu, mencapai sesuatu. It's okay loh, itu bukan demi penerimaan Allah. Itu karena hati kita bersuka cita dalamnya. Miliki drive, miliki karakter yang optimis. Atau kalau Anda memang bukanlah tipe orang yang suka berbicara, nggak apa-apa. Diam-diam tapi mahir bekerja. Tunjukkan lewat perbuatan. Hasil kerjamu beda. Nanti lihat ya, antara orang itu yang diam-diam bekerja, diam-diam perform, tunjukkan lewat performanya, atau orang yang memang tunjukkan performa dan selalu bekerja dengan giat dan menghasilkan buah-buah nyata.
Hasil-hasilnya itu loh dapat dirasakan. Plus optimis karakternya bisa jadi pengaruh buat orang lain. Ayo kamu bisa, kamu bisa. Orang yang kayak gitu nanti biasanya akan jadi leader. Apapun sektornya. Nggak harus jadi motivator. Fasih berbicara nggak perlu. Malah justru percuma kalau kita hanya memotivasi jikalau kita bukan praktisi. Tapi biasanya orang yang kerja menunjukkan buah dan orang itu jadi pengaruh seperti dua pengintai yang bagus ini. Ayo kamu bisa, bukan jadi toksik atau racun bagi yang lainnya. Orang begitu nanti akan jadi CEO-nya, jadi presidennya, jadi manajernya, jadi direkturnya, jadi leadernya, jadi pastornya. Bukan orang yang toksik, yang meracuni, melemahkan, dan tidak berbuat apa-apa. Ke depan nanti bukan orang minder yang diberkati. Tapi orang yang giat dan optimis. Yang akan naik ke atas sana. Yang akan berhasil menjadi kepala bukan menjadi ekor. Daripada kita hanya slogan. Kita akan menjadi kepala bukan ekor tapi tidak pernah diajarkan. Mending saya ajarkan. Jadi ngerti apa arti slogan. Jangan merasa diri minoritas. Mulut jangan pesimis tapi beriman. Yang giat dan optimis yang akan berhasil. May God bless you. Biar Tuhan terus mempromosikanmu. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus yang memberimu iman dan karunia iman selalu. Pulanglah membawa berkat ini dan damai ini dan bawalah misi di dalam hatimu untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.